Halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian akan selalu sehat dan semangat belajar ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Yoga Priatmaja dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 064. Di video kali ini, kita akan membahas materi yang sangat penting di dalam dunia statika, yaitu mengenai analisa korelasi. Materi ini bukan hanya sekedar teori untuk ujian saja, tapi juga banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari riset ilmiah, analisis data, sampai ke penerapan di dunia industri. Jadi, pastikan kalian simak baik-baik ya dari video awal sampai akhir supaya pemahaman kalian semakin kuat. Yang pertama, analisa korelasi. Analisa korelasi adalah suatu analisis untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih variabel bebas atau X dengan variabel terikat Y, di mana peneliti tidak memberikan perlakuan atau treatment apapun pada variabel bebasnya. Akan tetapi, analisis korelasi ini tidak dapat diklaim untuk menggambarkan sebuah sebab akibat seperti pendapat John Aldrich dalam bukunya yaitu Correlation Gwyn and Spurious in Pearson and Yule yang berbunyi correlation does not science and static to emphasize that correlation between two variables do not automatically imply that one cause the other, so correlation is necessary for linear causation in the absence of any there and countervailing causative variable and can indicate possible cause your risk for further investigation. In other words, correlation can be a high. Pendapat ini sangat jelas mengingatkan kita bahwa korelasi tidak berarti hubungan sebab atau akibat, tetapi merupakan indikasi kemungkinan penyebab atau area untuk menyelidikkan lebih lanjut. Dengan kata lain, hubungan dapat menjadi sebuah petunjuk. Dengan demikian, tampak jelas bahwa tahap analisis hubungan dalam menjawab hipotesis seberapa besar hubungan variabel Y dapat diprediksikan oleh variabel independen atau X, tapi belum sampai pada tahap analisis kausal yang harus menjawab pertanyaan seberapa besar pengaruh kausal variabel-variabel eksogenus X terhadap variabel-variabel endogen Y, baik langsung direct atau tidak langsung indirect maupun secara total. Jadi analisa korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Materi selanjutnya yaitu korelasi Pearson atau produk moment metode manual. Korelasi Pearson atau lazim disebut produk moment adalah alat uji statik parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan 2 sampai
acak homogen dan berdistribusi normal. Adapun jenis data yang digunakan harus berskala interval atau rasio nilai konvesien korelasi disimbolkan dengan R. XY, nilai konvensien korelasi berada pada interval min 1 sampai dengan plus 1 atau min 1 kurang sama dengan R XY jika diberi nilai R XY sama dengan 0. Dapat diinterpretasikan bahwa tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y. Sedangkan jika nilai koefisien RXY sama dengan plus 1, berarti terdapat hubungan positif antara variabel X dengan Y. Sebaliknya, jika nilai koefisien RXY sama dengan min 1, berarti terdapat hubungan negatif antara variabel independen dan dependen. Contoh 9.1 terdapat 40 tabel acak dari variabel X dan Y sebagai berikut. Di sini seperti yang di buku, kita akan mencoba langsung di aplikasi IBM SPSS. Tabelnya yang oke. Sini saya sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah pertama. Di sini kalian membuat name dengan X dan Y, kemudian pada bagian desimal kalian ubah ke nilai 0 supaya di sini tidak ada 00 ya. Setelah itu kalian ke bagian analyze, terus ke bagian correlates, pilih bagian bivariate. Kemudian untuk X, kita pindah ke variabel dengan mengklik tanda panah ini, dan dan Y-nya juga. Kemudian setelah semua dari X dan Y pindah ke variabel, kita klik OK. Dan ini hasilnya, bisa dilihat. Ada pengamatan berikut. Langkah-langkahnya itu kalau saya jabarkan, pertama, buka editor IBM SPSS, kemudian klik variable view, terus ketikkan X dan Y pada kolom name ini, terus pada kolom desimal set angka ke angka 0. Ini kalau nggak awalnya itu pasti dia akan di angka 2. Kalau tidak percaya seperti ini. Ya, tuh bisa dilihat dia akan menjadi 2. Ini bisa hapus. Oke. Kemudian klik data view. Terus kita inputkan seluruh data variabel X dan Y pada contoh kasus berikut. Simpan data tersebut ke dalam nama file. Misalnya contoh, kalau tadi aku tuh pakai contoh 1. Selanjutnya untuk analisis korelasi, klik bagian analyze yang aku tadi contohkan. Kemudian klik di varlite. Terus pindahkan variabel X dan Y
satu persatu ke variabel, kemudian klik panah dan amati hasil korelasi. Perhatikan output di atas. Nilai korelasi Pearson diperoleh 370 dengan nilai sig-nya yaitu 82. Nilai ini sama dengan nilai korelasi Pearson yang diperoleh dengan cara manual. Kesimpulannya, nilai korelasi Pearson sebesar 0,370 menunjukkan kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y karena nilai sig-nya sebesar 0,82 lebih kecil daripada 0,50 ya, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan hubungan antara variabel X dengan Y sangat signifikan. Selanjutnya, di sini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai uji validasi dan reliabilitas instrumen produk momen metode manual. Korelasi present produk momen selain digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, juga dapat digunakan untuk menentukan validitas suatu instrumen berbentuk data interval seperti ekor, angket, skala, Likert, semantik, diferensial, Thurston, skor tes, SI atau Urean, maupun data dikomtomi seperti skala Goodman dan tes multiple choice atau pilihan ganda. Contoh 9.2. Seorang peneliti bermaksud menguji instrumen sebanyak 10 butir terhadap 15 sampel. Data yang digunakan berbentuk data interval skala Likert. Setelah instrumen tersebut dikuantifikasi, maka diperoleh data berikut. Jadi seperti korelasi masing-masing nomor butir dengan variabel jumlah. Kemudian buatlah tabel berikut di format seperti bawah ini. Oke, di sini kita lanjut ke prakteknya ya. Yang pertama itu uji validasi dan reliabilitas instrumen dengan IBM SPSS pada dasarnya sama dengan uji korelasi seperti contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh 9.3, seorang peneliti bermaksud menguji instrumen sebanyak 10 butir terhadap 15 sampel. Data yang digunakan berbentuk data interval skala Likert. Setelah instrumen tersebut dikuantifikasi, maka diperoleh data berikut ini. Yang pertama, kita buka editor IBM SPSS, kemudian klik file, terus new, terus pada kolom desimal set angka ke 0, kolom lain abaikan, pada baris kedua ketikkan X2, pada kolom name, pada kolom desimal set angka ke 0, kolom lainnya abaikan dengan cara yang sama, baris ketiga sampai dengan baris ke-10, ketikkan X3 sampai X10, berakhir baris ke-11, ketikkan total pada kolom desimal set ke angka 0. Kolom yang lain diabaikan seperti berikut. Karena saya sudah membuat, jadi contohnya akan saya contohkan di sini.
Seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai, klik data view. Klik data view. Terus kemudian ketikkan data seperti pada contoh. Maaf. Di sini saya sudah menyiapkan contohnya. Saya ulangi lagi dari sini. Setelah kita membuat nama variabelnya dari X1 sampai X11, di mana X11 itu dinamai dengan total dan masing-masing kolom desimal di set ke angka 0. Setelah semuanya sudah dibuat, kita klik data view, kemudian ketikkan data seperti pada contoh manual yang sudah saya buat ini. Kemudian simpan data tersebut dengan nama file, misalnya contoh 1. Karena saya sudah disimpan ke file contoh 1, jadi saya tidak perlu disimpan lagi. Selanjutnya untuk analisis korelasi, klik analisis. Klik analisis, kemudian pilih pada bagian correlates, terus pilih binvariate, maka akan muncul dialog sebagai berikut. Pindahkan variabel X1 dari X1 sampai X10 dan variabel total ini ke dalam kolom variabel dengan cara mengklik tombol panah yang telah disediakan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang terakhir. Dengan setelah semua variabel sudah dipindahkan ke kotak variables, dengan mengklik kotak panah, beri centang pada kotak person ini. Secara default sudah tercentang. Kemudian abaikan semua tombol yang ada di sini, semua buttonnya. Kemudian klik OK dan maka kita akan memperoleh output sebagai berikut. Kita akan mendapatkan output sebagai berikut. Outputnya sabar, saya share dulu ya, sebagai berikut. Perhatikan output di atas. Contoh nilai korelasi person X1 dengan variabel total diperoleh itu untuk X1 kita peroleh 0,124 dengan nilai signya itu di angka 660. Kemudian nilai korelasi person X2 dengan variabel total diperoleh 0,560 dengan nilai signya yaitu 0,030 dan seterusnya. Jika dibandingkan, ternyata nilai ini sama dengan nilai korelasi person yang diperoleh dengan cara manual.
Bedanya pada nomor 6 atau X6 secara manual dinyatakan valid, tetapi menurut IBM SPSS dinyatakan drop atau tidak valid. Kesimpulannya, untuk menyimpulkan valida, validitas masing-masing butir instrumen, buatlah tabel seperti berikut. Uji reliabilitas instrumen Convex alpha. Selanjutnya, butir-butir instrumen yang sudah valid perlu dilakukan uji konsistensi internal atau uji reliabilitas susunan kembali butir tersebut yang sudah valid dikeluarkan soal yang drop. Catatan dalam contoh ini cukup 6 kolom saja, yaitu dari X2, X3, X6, dan X10. Klik pada variabel. Sabar, saya balik lagi. Klik variabel, ketikkan yang sudah valid, yaitu X2, X3, X6, dan X10 yang sudah saya sebutkan tadi, pada kolom name, dan pada kolom desimal, set angka ke angka 0. Dan kolom yang lain diabaikan, seperti berikut. Karena saya sudah ada contohnya, jadi saya akan coba tampilkan di sini. Sebenarnya teman-teman, ini agak sedikit melek. Sabar, kayak di sini ada kendala sedikit, jadi saya akan ulang. Oke, pada variable view, ketikkan name dari X2 sampai X10, kemudian pada kolom desimal, set angka ke angka 0. Kalau sudah, klik data view, kembali lagi ke sini, kemudian kalian inputkan angka-angka berikut. Setelah menginputkan angka-angka tersebut, klik pada Analyze, kemudian kita cari pada bagian Correlize. Mohon maaf. Di sini kita pilih ke bagian Reliability Analysis. Reliability Analysis. Reliability Analysis. Scale, astagfirullahaladzim, maaf, kita pilih ke scale, terus ke reliability analysis. Setelah muncul kotak dialog sebagai berikut, pindahkan variabel X2, X3, X6, dan X10 satu persatu ke kotak item dengan cara mengklik kotak panah. Kemudian abaikan tombol-tombol yang lain dan klik OK, maka akan muncul output analisis reliabilitas sebagai berikut. Kita pindahkan satu-satu dari 2, 3, 6,
dan 10. Jika sudah pindah semua, maka kita klik OK. Dan untuk hasil outputnya itu bisa dilihat di sini. Ya, pada bagian cash processing summary dan reliability static. Perhatikan tabel reliability static di atas diperoleh konvensi reliabilitas Cronbach's alpha sebesar 0,381. Nilai ini sama dengan hasil perhitungan secara manual. Kesimpulannya, karena konvensi cross-byte alpha A dihitung diperoleh nilai 0,3814 berada pada interval A lebih kecil dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tidak dapat diterima atau uncable. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan dari aku mengenai mengenai analisa korelasi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian dalam memahami dasar-dasar statika yang memang sering muncul di dunia perkuliahan maupun dalam praktik di dunia nyata. Kalau ada pertanyaannya masih membingungkan, jangan sungkan untuk tulis pertanyaan di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling diskusi bareng-bareng. Dan jangan lupa like video ini kalau bermanfaat, share ke teman-teman kalian, serta subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan materi-materi berikutnya. Sekian dari aku, terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.